Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ananda kelas 5. Apa kabar hari ini? Ya, saya harap kabar Ananda kelas 5 baik-baik saja di rumah. Begitu juga dengan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mendampingi Ananda dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, kali ini masih ketemu dengan Pak Aris, ya, yaitu pada mata pelajaran matematika. Ya, kali ini Pak Aris akan membawakan materi masih sama dengan pertemuan kemarin, ya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, ya, jilid 2. Nah, mengapa kok sama? Nah, karena berdasarkan evaluasi tugas-tugas yang dikumpulkan oleh Ananda, ya, masih ada beberapa dari Ananda yang mengalami kesulitan dalam pengurangan pecahan. Nah, sebelum kita mulai, ya, seperti biasa, Pak Aris akan menanyakan tentang ibadah. Nah, terutama pada salat subuh. Nah, sudah salat subuh kan pada Jumat pagi ini? Ya, saya harap bisa salat subuh ya, syukur-syukur berjamaah. Ya, yang putra di masjid, yang putri bisa berjamaah dengan anggota keluarga. Dan ingat, pada pagi hari ini itu adalah hari Jumat, ya, hari yang istimewa. Ya, ada beberapa kegiatan sunnah yang perlu kita lakukan ya untuk meraih pahala dari Allah. Nah, salah satunya adalah sunnah Jumat, yaitu membaca surah Al-Kahfi. Nah, memotong kuku ya dan bersih-bersih ya, Jumat sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan baca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui mengamati video penjelasan, penjumlahan, dan pengurangan bilangan pecahan, peserta didik mampu menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan. Yuk, sebelum kita mulai, Pak Aris ya sedikit akan membahas ya, topiknya hari ini itu membahas latihan yang saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Yuk kita lihat. Yuk kita mulai membahas penugasan nomor 1. Nah, di sini ada bilangan 31/6 ditambah 1/3 ditambah 4 sama dengan. Nah, di sini cara yang pertama adalah dikelompokkan dulu bilangan yang bulat. Nih, di sini ada 3 dan 4. Nah, kita kelompokkan. Nah, 3 di sini 4. Nah, kemudian tandanya itu adalah dijumlahkan atau ditambah. Nah, mengikuti di sini ditambah, di sini juga ditambah. Nah, kemudian yang pecahan juga dikelompokkan. Nah, 1/6 ini 1/3. Nah, dikelompokkan. Nah, tandanya itu mengikuti di sini. Di sini tambah, di sini juga tambah. Nah, di sini juga ditambah karena di sini itu dikelompokkan. Nah, berarti tandanya pasti ditambah. Terus kita lihat di sini. Nah, apakah penyebutnya sama di sini? Berbeda. Maka jika berbeda harus disamakan terlebih dahulu jika dijumlahkan. Nah, caranya adalah dengan menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Yaitu, nah ini ya, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Bilangan yang bulat ini dijumlahkan terlebih dahulu. Ketemunya tuh 7. Ditambah, nah di sini
KPK-nya 6 dan 3. Yuk. KPK ya 3 dan 6. Nah, KPK kan sudah dipelajari di kelas 4, yaitu kelipatan terkecil. Kelipatannya dari 3, yang pertama kita tulis dulu 3. Kelipatan yaitu dengan menjumlahkan ya, ditambahkan 3. Nah, 3 terus ditambah 3 yaitu 6. Nah, terus ditambah 3 lagi karena kelipatan 3 9. Nah, kelipatan berikutnya adalah 9 ditambah 3, 12. Nah, ditambahkan 3 terus. Nah, sedangkan yang di bawah, ya, kelipatan dari 6, kita tulis dulu 6. Terus, ditambah 6. Nah, ditambah 6 terus, karena kelipatan dari 6. Nah, terus ditambah 6, 18, dan seterusnya. Nah, karena ini KPK, kelipatan terkecil, maka diambil yang terkecil, yaitu yang bilangannya sama. Nah, ini yang sama adalah 6. Maka 6 ini dituliskan di penyebutnya. Nah, jadi KPK 3 dan 6 itu adalah 6. Nah, karena 6 penyebutnya, nah maka di sini ya, di sini kan penyebutnya juga 6, juga sama. Nah, supaya ketemunya 6 di sini, ini 6 di sini penyebutnya dikalikan berapa? 1. Nah, atasnya pembilangnya juga dikalikan sama 1. Maka hasilnya itu adalah 1. Nah, tandanya ditambah, maka ini juga ditambah. Nah, ini 3. 3 kali berapa? Ketemunya nanti 6. Maka di sini 3 dikalikan berapa? 2. Nah, di sini pembilangnya juga dikalikan sama dengan bilangan 2. Nah, maka 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, sudah paham kan? Nah, jika sudah, kita lanjut yuk. Nah, jika sudah, kita tulis kembali ya. 7 ditambah 1 ditambah 2. Yaitu 3 per 6. Ya, penyebutnya tetap. Nah, kemudian 7. Ya, hasilnya 7, 3 per 6. Karena 7 ditambah 3 per 6 itu hasilnya 7, 3 per 6. Nah, sampai sini jawabannya kemarin itu sudah betul. Tapi jika mau disederhanakan lagi, jadi 7. Nah, ini dibagi berapa? Supaya sama. Ya, atas bawah, pembilang dan penyebut dibagi sama. Kalau menyederhanakan, dibagi berapa bisanya? Dibagi 3. 3 bagi 3, 1. Nah, 6-nya di sini dibagi berapa? 3 juga. 6 bagi 3, 2. Nah, ini ya, jadi pecahan yang terkecil. Nah, hasilnya 7, 1 per 2. Nah, mudah kan kalau penjumlahan? Jika mudah, kita lanjut yuk ke soal nomor 2, pembahasannya. Di sini ada 5, 2 per 7 ditambah 1 per 2 ditambah 3. Sama dengan berapa? Seperti biasa, bilangan yang bulat-bulat ini dikelompokkan terlebih dahulu. Nah, sehingga menjadi seperti ini, bilangan pecahan juga. Ya, 5 dikelompokkan, ditambah, karena di sini ditambah. Nah, ditambah berapa? 3. Kemudian karena dikelompokkan, maka ditambah. Ya, karena dikelompokkan. Ya. Nah, nanti pecahannya berapa? 2 per 7 ditambah 1 per 2. Mengapa tandanya ini ditambah? Karena di sini operasionalnya adalah ditambah. Yuk kita perhatikan, sudah samakah penyebutnya? Belum. Nah, kalau belum, kalau penjumlahan harus disamakan penyebutnya, yaitu dengan cara, nah kalau seperti ini mencari cara apa yuk? Nah, bisa dikalikan kedua penyebut pada bilangan pecahan ini. Nah, coba yuk. Coba kita operasikan dulu ya bilangan bulatnya. 5 ditambah 3
sama dengan 8. Ditambah, nah ini yuk, kita kalikan penyebutnya dulu. 7 dikali 2, berapa? 7 kali 2, 14. Nah, hasilnya di sini, 14. Kemudian, nah kalau penyebutnya dikalikan, kita lakukan perkalian silang. Pembilang pada pecahan pertama dikalikan penyebut pada pecahan yang kedua. 2 kali 2 berapa? Ketemunya 4. Nah, di sini ya, ketemunya 4. Terus kita silang lagi ini. Penyebut yang pertama dikalikan pembilang yang kedua. 7 dikali 1 berapa? 7. Nah, ketemunya adalah 8 ditambah 11 per 14. Nah, dari mana? 4 ditambah 7, 11. Nah, lalu 8 ditambah 11 per 14 itu artinya digabung saja. Nah, 8, 11 per 14. Nah, kemarin sudah ada yang betul ya. Selamat bagi Ananda yang sudah betul. Yuk kita lanjut di pembahasan penugasan nomor 3. Ada soal 8 1/3 dikurangi 3 per 4 dikurangi 2 1 per 2 sama dengan berapa? Seperti biasa, ini kan ada pecahan campuran. Yuk kita kelompokkan bilangan yang bulat-bulat terlebih dahulu. Nah, ini ya, 8 kita kelompokkan. Nah, dikurangi karena di sini tandanya dikurangi. Ya. Terus angka 2 dikelompokkan juga. 8 dikurangi 2 ya, bilangan yang bulat-bulat. Nah, tandanya dikurangi karena apa? Karena operasionalnya di sini itu adalah dikurangi. Nah, kemudian ditambah. Nah, ini mengapa pengurangan di sini kok di sini ditambah? Ingat ya, kalau dikelompokkan itu ya antara bilangan bulat dan pecahan itu memakai tanda plus atau ditambahkan. Nah, sebagai contoh yang lain misalkan seperti ini. Nah, ada 3 1/3. Nah, itu kalau dikelompokkan itu menjadi bilangan bulat tersendiri 3 ditambah 1/3. Nah, seperti ini ya asal-usulnya. Kalau dikelompokkan bilangan yang bulat sama pecahan, tandanya itu ditambah. Ya, walaupun di sini pengurang atau dikurangi. Ya, operasionalnya dikurangi, tapi kalau dikelompokkan antara bilangan bulat dan pecahan itu ditambah. Nah, bilangan pecahannya di mana? Yaitu 1/3. Nah, ini tandanya dikurangi karena di sini dikurangi. Ya, kemudian 3 per 4 dikurangi juga karena ini tandanya dikurangi. Ya, terus setengah atau 1/2. Nah, sampai di sini paham ya? Kalau paham kita lanjut ya. Di sini yang pecahan penyebutnya 3 4 2. Nah, kalau pengurangan kan sama dengan penjumlahan, maka harus disamakan penyebutnya dengan mencari apa atau dicari apa. Nah, yaitu menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Nah, ini coba ya. Ini kita operasionalkan dulu, kita kerjakan dulu di sini. 8 dikurangi 2 sama dengan berapa? 6. Nah, KPK-nya 3 4 2. Ini ya, KPK. Ya, 3 2 dulu ya, 2 terus 3, terus di sini 4 ya. Saya urut di sini ya, saya urutkan. Kalau 2 itu kelipatan ya, kelipatan dari 2. Maka ditulis dulu ya 2-nya. Kelipatan 2 itu ditambah. 2 4 6 ditambah 2 lagi 8, ditambah 2 lagi 10, ditambah 2 lagi 10 tambah 2 12 dan seterusnya. 3. Nah, berarti kelipatannya juga ditambah 3. Jangan ditambah 2 loh, karena ini angkanya 3, kelipatan 3, yaitu 6. Ditambah 3 lagi, 9. Ditambah lagi, 12.
Ditambah lagi 15. Dan seterusnya. 4. Berarti tulis dulu 4. Tambah 4. 8. Ditambah 4. 12. Ditambah 4. 16. Yuk, karena kelipatan terkecil, berarti carilah angka yang sama, tapi yang terkecil. Di sini, yang sama. Nah, kalau 2 itu kan nggak ada. Nah, 4 juga nggak ada. Yang sama adalah angka 12 di sini. Ada toh? Terus di sini juga ada. Terus di sini juga ada. Nah, itulah namanya KPK. Nah, maka penyebutnya itu adalah 12. Nah, dengan cara mencari KPK dari 2, 3, dan 4. Nah, kalau sudah, kita olah pembilangnya. Nah, 3 dikalikan berapa? Ketemunya penyebutnya 12. Maka 3 dikali berapa? 4. Maka pembilangnya harus dikalikan yang sama. Bilangan 4. Jadi 1 kali 4 berapa? Hasilnya 4 di sini. Terus dikurangi tandanya. Terus ini penyebutnya 4 supaya jadi 12. Dikalikan berapa? 3. Pembilangnya juga dikalikan 3. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, ini 2 ini dikalikan berapa supaya ketemunya 12 penyebutnya? 2 dikalikan 6. Di sini juga dikalikan 6. Jadi berapa? 1 kali 6. Nah, jadi 6. Ingat ya, kalau mengalikan seperti ini, penyebutnya dikalikan berapa? Pembilangnya harus sama. Ya, dikalikan berapa? Dengan tadi ya, penyebut tadi. Kalau di sini dikalikan 6 supaya ketemunya 12, maka pembilangnya harus juga dikalikan 6. Yuk, kita lanjut. Nah, coba kalau kita hitung di sini, 4 dikurangi 9. Nah, bisa tidak? Nah, ketemu tidak? Nah, enggak toh? Ya, enggak bisa kan? Nah, kalau kelas 6 besok itu bisa. Jadi hasilnya negatif karena kelas 5 belum diberikan materi tentang bilangan bulat, bilangan negatif dan positif. Ya, kita lihat dulu saja di sini. 4 dikurangi 9 dikurangi 6. Bisa enggak? 4 dikurangi 9 aja tidak bisa. Nah, maka caranya adalah pinjem angka 6 di sini. Ya. Nah, 6 ini kita pecah. Ya, menjadi 5 ditambah 1. Jadi kita pinjem 1 di sini dari angka 6. Jadi angka 6 itu kita pecah 5 ditambah 1. Nah, 1 di sini nanti kita jadikan pecahan. Pak, mengapa kok bukan 4 ditambah 2 kan bisa 6? Nah, bukan begitu, tapi di sini yang kita pinjam nanti adalah angka satunya di sini untuk kita jadikan pecahan supaya lebih mudah. Nah, kalau 2 kan bisa sebenarnya, tapi kan nanti lebih susah ya. Nanti angkanya jadi besar-besar. Nah, jika sudah, ya, kita olah lagi yuk. Nah, 1 di sini kita jadikan pecahan. Nah, jadi 12 per 12. Mengapa kok 12 per 12? Nah, karena di sini penyebutnya kan 12. Nah, maka di sini juga penyebutnya 12. Jadi, artinya 12 dibagi 12 itu sama dengan 1. Kita lanjut ya. Nah, di sini tadi ya, satunya jadi 12 per 12. Kita lanjut. Nah, kemudian kita masukkan di sini. 5 ditambah, nah 12 ditambah 12 ditambah, karena di sini ya, karena pengelompokan tadi ya, tandanya ditambah. Nah, kemudian kita masukkan pengurangannya. 4 dikurangi 9 dikurangi 6. Ya, hasilnya seperti ini kalau kita gabung. 5 ditambah 12 ditambah ya, 4 dikurangi 9 dikurangi 6. Nah, ditulis di sini. Kemudian ya, kita operasikan. 12 ditambah 4 berapa? 16. 16 dikurangi 9 berapa? Yaitu 7. 7 ya, dikurangi 6 hasilnya berapa? 1 per 12. Nah, 5 ditambah 1 per 12 hasilnya 15.
1/12. Nah, kemarin yang jawab seperti ini ada. Dan betul ya seperti ini. Kemudian kita masuk ke pembahasan penugasan nomor 4. Nah, ada soal 61/3 dikurangi 5/6 dikurangi 31/2. Yuk, seperti biasa ya, bilangan yang bulat kita kelompokkan terlebih dahulu. Nah, kita beri kurung ya, supaya tidak ucul. Nah, ini tandanya dikurangi ya, karena di sini tandanya dikurangi. Terus, dikelompokkan. Ingat, kalau dikelompokkan selalu tandanya ditambah. Ya, meskipun di sini pengurangan. Nah, kemudian yang bilangan pecahan kita kelompokkan. Sepertiga dikurangi, karena di sini tandanya dikurangi, 5/6 dikurangi, karena di sini dikurangi tandanya. Ya, dikurangi 1/2. Kita lihat ya, penyebutnya sudah sama belum? Ya, di sini belum. Kalau belum harus disamakan. Nah, ini harus disamakan. Dengan apa caranya? Ya, menyamakan, menyebut dengan mencari KPK. Nah, berarti KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Saya urutkan ya di sini 2, 3, 6. Nah, KPK-nya. Kita tulis dulu ya angka 2-nya. KPK kelipatannya. Lipatan dari 2 itu artinya ditambah. 2 tambah 2, 4. Tambah 2 lagi, 6. Tambah 2 lagi, 8. Dan seterusnya. Terus 3 di sini. Kelipatannya 3 berapa? Ditambah 3, 6. Ditambah 3 lagi kelipatannya, yaitu 9. Ditambah 3 lagi, 12. Ya, dan seterusnya. Nah, angka 6 di sini. Tulis 6. Kelipatannya 6, artinya ditambah 6. 12. Tambah 6 lagi 18. Dan seterusnya. Nah, jika sudah, yuk kita cari bilangan yang sama di sini. Yang kelipatan persekutuan terkecilnya, yaitu 6. Di sini ada 6. Dan di sini juga ada 6 yang sama. Ya, berarti KPK dari 2, 3, dan 6, 2, 3, dan 6 itu adalah 6. Nah, kita operasikan dulu ya. 6 dikurangi 3 berapa? 3. Ya, ditambah karena pengelompokan. Yuk. Ya, di sini sepertiga di sini ya. Penyebutnya 3. Dikalikan berapa? Ketemunya 6. Ya, yaitu dikalikan 2. Maka pembilangnya di sini harus dikalikan bilangan 2, yaitu sama. Nah, 1 kali 2 berapa? 2. Nah, ini asal-usulnya. Dikurangi, tandanya pengurangan. Nah, 6. 6 kalikan berapa supaya penyebutnya juga 6? Nah, dikalikan 1. Maka di atasnya di sini juga dikalikan 1. 5 kali 1? 5. Dikurangi ya, tandanya dikurangi. Nah, 1/2. 2 dikalikan berapa? Ini penyebutkan kan 2. 2 dikalikan berapa? Ketemunya 6. Dikalikan 3. Maka di sini juga pembilangnya harus dikalikan bilangan yang sama, 3. Berarti 1 kali 3, ketemunya 3. Mudah kan? Nah, mudah. Kita lanjut yuk. Nah, sebelumnya kalau kita coba 2 dikurangi 5 bisa nggak? Nggak bisa. Maka kita harus pinjam 1 pada angka 3 ini. Nah, kita pecah ya. Nah, 2 ditambah 1 ya, ditambah, nah karena ini juga nanti masuk kelompokan. Nah, bilangan ini 2 dikurangi 5 dikurangi 3/6. Nah, jadi seperti ini. 2 ditambah 1 itu jadi 6/6. Mengapa? Karena di sini penyebutnya 6. Maka di sini penyebutnya juga 6. Nah, maka pembilangnya 6 supaya hasilnya 1 di sini. Nah, maksudnya 6/6 itu 6 dibagi 6. Ketemunya berapa? 1. Kita lanjut ya. Dan kita masukkan yuk ya 6/6-nya. Jadi 2 ditambah 6/6 ditambah, nah ini 2 dikurangi 5 dikurangi 3/6. Nah, jadi seperti ini. Kita sederhanakan lagi. 2 ditambah
6 ditambah 2 dikurangi 5 dikurangi 3 per 6. Karena penyebutnya sama di sini, bisa dibuat seperti ini. Ya. 6 tambah 2 berapa? 8. Ya. Terus 8 dikurangi 5 berapa? 8 dikurangi 5 3. 3 dikurangi 3 0. Nah, jadi seperti ini. Nah, 0 per 6 itu kan sama dengan 0. Ya, 0 dibagi 6 itu hasilnya 0. Maka hasilnya adalah 2. Nah, seperti ini ya. Nah, kemarin jawabnya juga betul. Nah, sekarang sudah paham ya? Kalau sudah paham ya, untuk memperdalam penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, yuk ada penugasan dari Pak Aris. Nah, seperti pertemuan kemarin ya, dikerjakan dengan langkah-langkah pengerjaan di buku tulis matematika. Nah, jika tadi lupa, bisa nyimak videonya lagi ya, untuk lebih mempermudah. Nomor 1, 4/2 per 5 ditambah 1/2 ditambah 5. Ada berapa? Nomor 2, 5/3/8 ditambah 1/4 ditambah 7. Ada berapa? Nomor 3, 9/1/3 dikurangi 1/4 dikurangi 3 1/6. Ada berapa? Nomor 4, 6/3/4 dikurangi 3/8 dikurangi 3 1/2. Sama dengan ada berapa? Nah, jika sudah, ya, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih dan ingat jangan lupa ya, perkaliannya dilanyahkan. Nah, karena kenapa? Karena perkalian itu menjadi kunci ya untuk mengerjakan soal matematika. Ya, menjadi kunci. Kalau perkaliannya sudah hafal, sudah lanyah, nanti mengerjakan soal matematika itu akan lebih mudah. Cukup sekian dari Pak Aris ya, kurang lebihnya minta maaf apabila dalam menyampaikan materi ada kekurangannya. Ingat, hari ini adalah hari Jumat ya, bagi Ananda yang laki-laki nanti jangan lupa salat Jumat ya di masjid. Nah, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan baca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, saya akhiri.